Shalom, selamat pagi. Selamat datang di kebaktian umum kedua GKI Cipinang Indah pada hari ini. Kebaktian saat ini akan dilayani Tuan Pasutri Muda. Retret Komisi Usinda. Retret Komisi Usinda akan diadakan pada hari Senin sampai dengan Selasa tanggal 19 dan 20 Mei 2025 yang bertempat di Wisma Pondok Remaja PGI Jalan Raya Puncak Bogor. Pengkhotbah Pendeta Emeritus Suryadi Niman. Mari kami mengundang untuk seluruh Usinda dapat ikut serta dalam kegiatan retret ini, dan pendaftaran dilakukan setelah ibadah pertama dan kedua selesai. Persembahan syukur tahunan. Amplop persembahan syukur tahunan yang seperti ini dapat diambil setelah kebaktian di lantai bawah dan dikumpulkan mulai hari minggu depan tanggal 4 Mei yang akan dipersembahkan nanti pada hari Pentakosta tanggal 8 Juni. Pentakosta peristiwa 50 hari sesudah Paskah. Bagaimana kita memaknainya? Mari kita perhatikan tayangan video berikut ini. 50 hari sesudah Paskah, atau sering disebut minggu ke-7 sesudah Paskah, menjadi masa raya panen dan ungkapan syukur bagi bangsa Israel. Mereka berkumpul dalam sukacita dan mempersembahkan hasil terbaik untuk Tuhan.
7 minggu sesudah kebangkitan Yesus, murid-murid Yesus berkumpul dan berdoa di sebuah tempat di Yerusalem. Saat itulah Roh Kudus tercurah atas mereka, dan mereka mempersembahkan diri ke dalam karya yang melampaui begitu banyak perbedaan. Oleh kedua hal inilah, setiap kali kita memperingati hari Pentakosta, hari ke-50 sesudah Paskah, kita selalu mengingat karya Allah atas pencurahan Roh Kudus dan peristiwa ungkapan syukur. Demikian juga saat ini, dalam rangka menyambut hari Pentakosta atau hari ke-50 sesudah Paskah, kita selayaknya mengucap syukur oleh Roh Kudus yang tercurah dalam setiap diri kita dan berkat Allah yang tak berkesudahan. Persembahan syukur tahunan akan kita kumpulkan di setiap ibadah minggu mulai tanggal 4 Mei 2025 melalui sampul dan kotak persembahan yang telah disediakan, dan akan kita persembahkan secara bersama dalam ibadah Pentakosta tanggal 8 Juni 2025. Mari kita persembahkan yang terbaik sebagai ungkapan syukur dan ketaatan kita di hadapan Allah, serta kesediaan diri untuk menyebarkan berita keselamatan di muka bumi. Demikian warta kita pada minggu ini. Bapak Ibu terkasih, sebelum mulai beribadah, mari kita persiapkan hati kita bersatu teduh sejenak. Kebangkitan Kristus membawa kita kepada hari ini. Mari kita menaikkan pujian kepada Allah yang agung Maha Esa. Haleluya.
Umat Tuhan yang terkasih, kita awali perayaan Minggu Paskah yang kedua ini dengan iman dan percaya kita bahwa ibadah kita terjadi karena pertolongan kita yang datang dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 20 ayat 29b, tidak hanya kepada Thomas Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kita memang tidak melihat secara langsung bagaimana Yesus dibangkitkan. Kita mungkin juga belum pernah didatangi oleh Yesus untuk meyakinkan kita tentang kebangkitannya. Akan tetapi, hari ini kita bisa percaya karena berbagai karya Tuhan senantiasa menolong kita untuk percaya. Meskipun begitu, tidak selalu juga kita merasakan makna dan kuasa kebangkitan Yesus. Mari kita renungkan keterbatasan kita ini di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur Engkau menolong kami untuk percaya dan beriman. Anak-Mu Yesus Kristus mati tetapi juga Engkau bangkitkan. Meski begitu, ada kalanya bagi kami itu hanya sebuah cerita, tidak sungguh-sungguh bermakna dan berkuasa. Oleh karena itu, ampunilah kami ya Allah, jika kebangkitan Kristus belum menjadi kabar baik yang kami bagikan melalui keseharian kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kuasa kebangkitan Kristus sungguh-sungguh mengalahkan segala ragu dan menjadikan kami utuh. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Datanglah rendahkan
Umat kekasih Tuhan, firman Allah dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14 menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai. Kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, namun sebelumnya kita meminta pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa.
Kerinduan kami mewartakan Kristus dengan kasih-Nya itu. Sehingga doa kami adalah kiranya Engkau dapat memakai kami menjadi jalan berkat Tuhan. Memancarkan cahaya Tuhan dan menjadikan kami saluran berkat. Sehingga warta kebangkitan Kristus itu dapat tersebar melalui pemberitaan kami, melalui kehidupan yang kami saksikan pada dunia ini. Kami mohon agar pembacaan Alkitab, pendarasannya serta permenungannya pada pagi hari ini membuat kami kembali mengingat bahwa kami memiliki Allah yang bukan saja mati untuk menebus kami, namun juga bangkit untuk mengajak kami berkarya menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Maka berkatilah setiap kami yang mendengar, supaya kami bisa mengerti sabda-Mu dan Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk melakukannya. Hamba-hamba yang akan Kau pakai untuk memberitakan firman-Mu adalah hamba-hamba yang berdosa, hamba-hamba yang tidak berguna. Kami para lektor yang akan membaca, Kantoria yang akan mendaraskan, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan permenungannya, sungguh bukanlah apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka dalam kelemahan kami ya Allah, kiranya Engkau sendiri yang menguduskannya, agar kami dimampukan untuk membawakan firman-Mu yang kudus ini. Terima kasih ya Bapa. Maka bersama dengan Roh Kudus setiap kami termasuk hamba-Mu yang akan berbicara, memberanikan diri untuk berkata, bersabdalah. Karena setiap kami siap mendengarkan Tuhan bicara. Amin. Bacaan Bacaan pertama bagi kita hari ini menurut Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 32. Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 32. Mereka membawa rasul-rasul itu dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Lalu imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu bunuh dengan menggantung Dia pada kayu salib. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanannya menjadi perintis dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kamilah saksi dari peristiwa-peristiwa itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia
Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu. Aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan. Orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan kini sudah jadi batu penjuru. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dicipta oleh Tuhan, marilah kita bersorak karenanya. Ya Tuhan, beri kiranya keselamatan, beri kiranya kemujuran, ya Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Diberkatilah yang datang dalam namanya. Kami memberkati kamu dalam namanya. Dia menerangi kita, Tuhanlah Allah. Ikatlah korban pada tanduk mezbah. Ku bersyukur kepadamu, ya Allahku. Aku akan meninggikan Engkau. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua bagi kita hari ini menurut Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan 8. Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan 8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di daerah Asia.
Anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Semua suku di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat Tuhan, pembacaan Injil terambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pada pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-31. Bagian yang akan kita baca ini mengisahkan tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dan yang Ia lakukan dalam menampakkan diri bersama dengan para murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup di dalam namanya.
Jemaat Tuhan, demikianlah pembacaan sabda dan pendarasan sabda Tuhan. Maka kita yang disebut sebagai orang yang berbahagia adalah kita yang percaya, kita yang menyimpan di dalam hatinya, namun lebih berbahagia bila kita melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat Paskah. Ya, Bapak Ibu, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum saya melanjutkan, izinkan sebentar saya memperkenalkan diri, karena ini baru pertama kali saya beribadah bersama dengan Bapak Ibu dan saya sungguh sangat senang dan mengucap syukur. Perkenalkan, nama saya Adon Syukmana. Saya tadi sudah diperkenalkan bahwa saya adalah Sekum dari BPMSW GKI SW Jateng sampai periode tahun 2027. Hari ini agak spesial karena pada hari ini ada pelantikan Yayasan Komunikasi Bersama yang mungkin siarannya sudah Bapak Ibu seringkali lihat di YouTube. Karena pendeta-pendeta unggul itu juga ikut dilantik, maka terpaksalah pendeta berbobot yang dipasrahkan untuk melantiknya. Maka jauh-jauh dari Jawa Tengah kemudian harus ke sini untuk melantik bapak-bapak dan teman-teman saya yang hebat-hebat ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini, saya sudah menyiapkan slide yang ada, apakah dapat juga ditayangkan? Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita menarik sekali. Tak berhenti untuk bersaksi. Mungkin dalam pikiran kita yang lain berarti ini juga mengundang kita untuk tak berhenti mewartakan kabar sukacita, tak berhenti memberitakan Injil itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya melanjutkannya, maka izinkan saya juga memulainya dengan sebuah cerita ilustrasi. Ada sebuah toko buku Kristen yang pada saat itu hampir bangkrut, hampir tutup. Karena buku-buku cetak di toko buku Kristen itu sudah mulai tidak ada peminatnya. Sekarang orang tidak suka membeli buku cetak. Orang lebih suka mendapatkannya dengan digital. Orang bisa suka lebih lihat siaran YKB di YouTube. Sehingga membuat toko buku itu harus tutup. Jualan bukunya tidak laku. Namun ketika pemilik buku ini, toko buku ini mau menutup usahanya sebagai toko buku Kristen, tiba-tiba datanglah seseorang. Dia ingin menawarkan jasa untuk mulai menjual apa yang ada dan apa yang paling tidak laku yang dijual di dalam toko buku Kristen itu. Dia datang kepada pemiliknya dan si orang ini mulai berkata kepada pemiliknya, Bapak, izinkan saya untuk menjual. Wah, gimana cara jualnya? Rupanya yang datang adalah seseorang yang gagap. Cerita ini tentu tidak dimaksudkan untuk mengecilkan saudara-saudara kita yang gagap. Pemilik toko buku Kristen ini bingung. Bagaimana kamu mau menjual? Kamu bicara aja mempunyai kesulitan. Tidak apa-apa. Saya coba. Oh ya, baik. Kamu mau jual apa? Alkitab. Benar? Iya.
Mudah-mudahan ilustrasi ini cepat selesai ya. Saya agak susah juga nih. Capek juga saya ini lama-lama mengucapkan ini gitu ya. Maka ya sudahlah, diberikanlah buku itu, Alkitab itu. Ya sudah. Ini adalah buku yang paling gak laku. Ini buku saya punya berdus-dus itu di belakang. Kamu kalau mau jual silakan. Maka pergilah si gagap ini kemudian menjual Alkitab. Kok ini? Nah, pergilah si gagap ini menjual Alkitab. Sebelum setengah hari, baru kira-kira jam 12, si gagap ini datang ke pemilik toko buku ini. Si pemilik toko buku ini berpikir pasti dia menyerah. Tapi ternyata tidak. Dia mengatakan kepada si pemilik toko, Bapak, satu dus sudah habis. Boleh jual lagi? Wah, satu dus sudah selesai. Oh boleh silakan. Dikasih 2 dus. Sore jam 3 dia kembali, 2 dus habis terjual. Sampai jam 6 mungkin ada sekitar 8 dus Alkitab habis terjual oleh dia. Tentu ini membuat penasaran bagi si pemilik toko buku. Selama ini saya jual gak laku-laku. Baru kamu datang sehari 8 dus laku terjual. Gimana kamu cara jualnya? Ajarkan kepada saya. Lalu dia berkata, gampang Bapak. Caranya begini. Saya datang ke rumah. Terus saya ketuk pintunya. Iya, terus nanti ada bapak atau ibu keluar dari rumah. Iya, terus gimana? Cepet dong, aku udah capek nih dengar kamu. Ya. Lalu saya tawarkan, ibu mau beli Alkitab atau mau saya bacakan? Dia mulai buka Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Udah cukup. Saya beli. Ya. Nggak cukup sampai situ. Ibu, ini ada TB 2. Ya. Ini agak berbeda. Bedanya menarik loh. Mau saya bacakan? Udah. Saya beli TB 2, TB 3 sekalian, TB 4. Biar kamu cepat pergi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih ukuran pewartaan kabar baik itu sukses? Apa sih ukuran bahwa pemberitaan firman Allah itu menjadi sesuatu yang ini pemberitaan firman Allah yang sukses? Apa ukurannya? Apakah ukurannya adalah banyak orang yang menerima Alkitab? Apakah ukurannya banyak orang yang terima Tuhan Yesus? Apakah ukurannya semakin bertambahnya subscriber YKB? Apa ukurannya? Kalau ukurannya jumlah, maka lebih baik kita belajar dari si gagap ini. Lebih efektif dan efisien. Mau saya bacakan? Ya. Coba saya bacakan tadi Injil dengan cara seperti itu. Pasti Bapak Ibu bilang, udah to the point aja, khotbahnya aja Pak, khotbahnya aja sudah. Apa ukurannya? Apakah semua ukuran itu ada pada segi jumlah?
Nah seringkali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terjebak bahwa ukurannya adalah jumlah. Berapa orang yang bertobat? Di Jawa Tengah itu kata tobat agak berbeda Bapak Ibu. Tobat itu bukan terima Tuhan Yesus deh. Tobat, tobat. Ampun, ampun, udah deh jangan deh. Nah ketika kita memberikan ukuran bahwa ukuran itu adalah segi jumlah, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak heran kalau sekarang ruang digital kita, ruang maya kita ini dipenuhi dengan hiruk pikuk pertentangan pembelaan agama A dan agama B. Tidak heran kalau kemudian dalam dunia maya kita, baik Facebook, kita mau katakan Facebook, mau kita katakan ini YouTube, mau kita katakan ini adalah WA. Semua mencoba menyajikan betapa banyak orang yang bertobat menjadi Kristen. Artis itu jadi Kristen. Lalu yang sebelah sana pun juga tidak kalah, tidak mau kalah. Yang ini masuk ke sini. Untuk orang-orang muda sekarang sangat-sangat di telinga ini sangat akrab dengan sebutan login. Wah, dia sudah login ke kita. Wah, dia sudah login ke sana. Dan itu yang terus terjadi, pertentangan-pertentangan seperti itu, apologet, pertarungan-pertarungan itu yang terus terjadi di sekitar kita. Beberapa kali saya menerima WA, teruskan. Bahwa di wilayah ini telah ribuan orang menjadi Kristen. Lalu kemudian di WA beberapa kemudian, di wilayah yang sama itu ternyata dari yang Kristen berubah menjadi agama itu. Bayangkan gak nyampe 5 menit ribuan orang pindah ke agama Kristen, 5 menit kemudian yang ribuan itu pindah lagi ke tempat. Ini bolak-balik gitu Bapak Ibu. Saya mikir bahwa katanya hubungan kita dengan Allah itu hubungan yang intim. Berarti kalau hubungan yang intim itu kan hanya diketahui oleh berdua ya. Tidak kemudian diumbar kemana-mana. Tapi itu yang kemudian terjadi. Bagaimana sebetulnya kesaksian ini harus kita bangun di tengah-tengah dunia kita, terutama Indonesia yang pluralis seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tertarik sekali ketika kita membaca Injil Yohanes 20 ini. Injil Yohanes 20 ini diceritakan dengan sebuah cerita yang diawali dengan keadaan yang mencekam. Para murid-murid ketakutan. Dan sekonyong-konyong, bahasa Jermannya ujuk-ujuk mak bedunduk gitu ya. Itu tiba-tiba di tengah-tengah yang mencekam itu, semua pintu terkunci itu, sekonyong-konyong Tuhan Yesus ceger ada di tengah-tengah mereka. Ini menurut saya adalah sesuatu yang sangat menarik. Kenapa metode yang Tuhan Yesus pilih adalah masuk sekonyong-konyong ceker di tengah-tengah mereka? Apa Tuhan Yesus tidak bisa secara slowly? Tok 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 tok. Siapa? Yesus. Bohong. Beneran. Nih, lihat nih, bolong kan? Bolong tuh. Bukain dong. Ngintip dulu, ngintip. Oh iya. Ada proses gitu Bapak Ibu. Tapi di tengah-tengah keadaan yang mencekam, yang menakutkan, tiba-tiba cekir. Kenapa? Tadi ketika saya ada ibu di depan, saya lihat. Ya, mudah-mudahan bukan berarti dia sememana gitu ya. Terkaget-kaget. Sama seperti ketika kita, tadi saya
Dari tadi mau di awal tuh saya datang, waduh, ini saya mau mengilustrasikan bagaimana kabar Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah. Kalau di tempat-tempat lain Bapak Ibu, saya pukul mimbar kerasnya minta ampun. Tapi di sini saya sudah nggak bisa ini, ya, nggak bisa karena bukan dari kayu gitu ya. Nah, seperti kita mendengar khotbahnya pendeta Arlianus yang berapi-api, kayak orang marah mau maki-maki orang, membuat kita nggak bisa tidur, membuat kita ngeliap sedikit itu nggak bisa. Iya. Nah, sejatinya kenapa Yesus memilih metode itu? Bahwa ketika kebangkitan Kristus itu mengundang kita ya, mau tidak mau harus do something, mau tidak mau harus berbuat sesuatu. Orang kaget, orang terkejut, orang yang tiba-tiba hei kamu, itu membuat refleks kita berbuat sesuatu. Tidak mungkin kan Bapak Ibu dikagetkan, kaget. Pelan-pelan dong. Tidak mungkin. Maka ketika kita sungguh meyakini bahwa Yesus yang mati itu bangkit, maka do something, berbuatlah sesuatu. Saksikanlah itu. Kita tidak bisa tinggal diam ketika Kristus itu nyata bangkit. Maka itu harus kita wartakan. Tapi bagaimana kita mewartakannya? Apakah kita mewartakannya dengan cara menyerang orang lain? Dengan cara menyerang keyakinan orang lain? Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus datang di tengah-tengah kerumunan para murid yang ketakutan itu, ceker dia memunculkan diri. Kalimat pertamanya adalah damai sejahtera bagi kamu. Maka pewartaan itu harus menjadi ruang damai. Harus dimulai dari ruang damai. Bukan justru dari ruang perdebatan. Bukan justru dari ruang yang saling mengalahkan satu dengan yang lain. Saya pernah mendapatkan sebuah teguran dari salah satu anggota jemaat. Pak Adon kenal orang ini. Oh iya kenal. Wah, karena orang ini banyak orang yang menerima Yesus, Pak. Karena dia mempertahankan kekristenan dan menyerang inti agama-agama lain. Kenapa Pak Adon nggak bikin YouTube seperti ini? Kalau saya bikin YouTube seperti itu nggak laku, pasti nggak laku. Kebangkitan Kristus mengajak kita untuk memberi ruang damai, membuka ruang damai. Karena berita pertama adalah damai sejahtera bagi kamu. Tidak heran Bapak Ibu, banyak di antara kita yang tidak mau kemudian menerima ruang damai, tapi menampilkan betapa kuatnya kita dan betapa lemahnya orang lain. Betapa kuatnya apa yang kita yakini, maka kemudian betapa lemahnya keyakinan orang lain itu kita serang. Tetapi setelah Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, yang ditunjukkan kepada Kristus bukanlah Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuat, Allah yang kemudian menegur setiap para murid-muridnya. Lo kemana aja waktu disalib gua? Lo lari semua lo ya. Kemana lo? Tapi dia justru menampilkan Kristus include lengkap dengan lukanya. Dia tidak menjadi Allah yang kemudian terlihat sangat sempurna. Tetapi dengan berani dia juga menunjukkan, kalau kamu terluka,
Aku juga terluka. Aku juga mengalami luka itu juga. Dan sekarang pun sekalipun aku ini bisa menyelesaikan lukaku dan sekarang aku bisa mulus tanpa luka, wujud itu tidak aku ambil. Luka itu bukan disembunyikan dan kemudian justru dibalik untuk melukai orang lain. Tetapi luka yang ada itu menjadi jembatan antara Allah dan kita. Sebuah komunikasi yang sangat-sangat membumi, sangat-sangat rendah hati, sangat-sangat tidak jauh di sana, tetapi menjadi sama seperti manusia. Yesus juga bersaksi tentang kebangkitannya. Tapi dia tidak bersaksi dengan marah-marahin para murid yang gagal ngikut dia. Dia tidak bersaksi menyerang kelemahan-kelemahan para murid. Tetapi justru dia menunjukkan luka-luka yang saat itu juga dia alami. Yohanes agak mencatat sedikit berbeda. Setelah menunjukkan lukanya, dia menghembusi para muridnya itu dengan Roh Kudus. Saya agak-agak nakal gitu Bapak Ibu ya. Kenapa ya Yesus 3 hari di kuburan, lalu kemudian dia bangkit, lalu kemudian ketika pertama kali ketemu dengan para murid, dia hembuskan itu. Kenapa itu? Apa dia mau membuktikan walaupun 3 hari di kuburan nafas saya masih segar? Pasti ada maksudnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar tentang Allah yang mengembusi ruah, mengembusi udara atau mengembusi roh itu, peristiwa apa di Alkitab yang Bapak Ibu ingat? Peristiwa tentang penciptaan. Setiap kita diciptakan dengan sangat unik. Saya selalu mengatakan bahwa setiap kita ini adalah masterpiece-nya Allah. Buatan tangannya Allah langsung. Ya, dari tanah diambil, dibentuk. Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu dibentuk dari tangan Allah. Mungkin Allah membentuk saya dengan tanah yang lebih banyak daripada Bapak Ibu semuanya. Jadi saya mungkin agak lebih montok daripada Bapak Ibu yang lain. Tapi setelah itu jadi, ya dia tidak akan bergerak apa-apa. Sebelum Allah sendiri memberikan kehidupan melalui hembusan nafas Allah itu. Dan pada saat itu para murid yang mati ketakutan, para murid yang mati tanpa pengharapan, diberikan hembusan kehidupan. Sehingga mereka bergerak, sehingga mereka kembali mewartakan Kristus. Aliran nafas Allah itu adalah aliran kehidupan, aliran pengharapan. Kesaksian itu memberikan pengharapan. Kesaksian itu memberikan kehidupan, bukan ketakutan. Anak saya pernah sekali waktu tidak pernah mau pergi ke sekolah minggu lagi. Saya bingung, bercampur malu ya. Bapaknya pendeta, anaknya gak mau sekolah minggu. Sekali waktu tidak ada khotbah, maka saya ikut di kelasnya anak saya, anterin anak saya. Waktu itu masih kecil, masih sekitar balita. Nah, saya pengen dengerin apa yang diberitakan. Lalu kemudian guru sekolah minggu ini bercerita, jadi anak-anak itu harus nurut sama orang tua. Jadi anak yang manis. Kalau anak-anak itu melawan orang tua, berarti anak-anak berdosa. Kalau anak-anak berdosa, maka anak-anak masuk ke dalam neraka. Anak-anak tahu neraka itu seperti apa?
Di sana ada api yang menyala-nyala besar, gak pernah mati. Dan di dalamnya ada orang-orang yang dipanggang. Setiap orang yang dipanggang itu berteriak, tolong, tolong. Ini apa? Anak balita diceritain begini. Gak usah balita, pendetanya aja takut. Ini pendetanya nggak bener nih ngajarin ke guru sekolah minggunya kelihatannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pewartaan kita adalah pewartaan Injil, Euangelion, kabar sukacita. Bahwa betul kita berdosa tetapi ada pengharapan di dalam Kristus. Bahwa betul kehidupan kita susah tapi ada pengharapan di sana. Itu sebabnya Allah memberitakan dan menghembusi roh kehidupan kepada para murid. Tidak bicara soal doktrin melulu. Tidak bicara soal ayat demi ayat melulu. Tetapi komunikasi yang dibangun demi mewartakan kabar sukacita itu adalah sebuah komunikasi yang membangun pengharapan. Komunikasi yang dibangun untuk menjadi teman dalam kehidupan. Kau yang mati pengharapanmu, kau yang di dalam ketakutan, masih ada kabar sukacita yang bisa kau dengar. Oleh karena itu Bapak Ibu, menarik ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Thomas. Thomas ragu kalau Tuhan Yesus bangkit. Thomas tidak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Tapi ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Thomas, Tuhan Yesus sekali lagi tidak menghakimi Thomas. Tuhan Yesus tidak mengatakan, kamu tidak percaya maka kamu masuk neraka kamu. Tuhan Yesus tidak mengambil tangan Thomas lalu bilang, nih. Thomas, Tuhan Yesus mengundang Thomas. Tuhan Yesus terbuka. Tuhan Yesus tidak memaksakan. Dia mengundang kita. Dia membuka ruang keraguan itu. Tadi di konsistori sempat ada pembicaraan. Beberapa yang dilantik ternyata punya pikiran-pikiran yang pada zaman itu bikin guru sekolah minggunya mumet gak karu-karuan. Kitab Kejadian ini kan mitos. Siapa yang nulis? Memang nih anak sekolah minggu tapi nyebelin. Ya. Kalau guru-guru itu tidak sabar, maka guru-guru itu akan mengatakan, enyah kamu iblis. Masuklah dalam api yang menyala-nyala itu. Tapi Yesus membuka ruang keraguan Thomas. Dia tidak alergi pada keraguan Thomas. Dia menerima keraguan Thomas. Dan tidak memaksakan. Dia mengundang Thomas untuk mengalami peristiwa kebangkitan itu. Dan menanggapi sesuai dengan imannya. Dan Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Sekali lagi, Bapak Ibu, lihatkah betapa komunikasi yang Yesus bangun ketika ia memberitakan kebangkitannya adalah sebuah komunikasi bersama yang bersahabat. Saya sangat bersyukur ketika saya boleh menikmati tayangan-tayangan yang diproduksi oleh YKB
Bukanlah sebuah tayangan yang tiba-tiba sekalipun khotbahnya berapi-api dan meledak-ledak tadi saya singgung. Kemudian dia tidak, pendeta yang meledak-ledak itu Bapak Ibu, tidak kemudian ada di frame dan bertobatlah kamu, kalau tidak kamu masuk ke dalam neraka. Mati sudah kita kalau kayak begitu. Tetapi sebuah berita-berita yang menggembirakan. Sebuah berita-berita yang membangun komunitas Kristen bersama. Sebuah berita-berita yang membuat kita pun juga ikut bersama di dalam kesaksian Kristus itu. Banyak orang yang dilibatkan bersama. Bukan hanya segelintir orang. Yaitu untuk YKB. Lalu apa untuk saya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teruslah bersaksi. Anda tidak perlu untuk menjadi pendeta atau penginjil atau si gagap penjual Alkitab tadi. Tapi ketika Anda hadir membawa damai dan bukan perdebatan, Anda menampilkan kejujuran yang tulus, bahwa Anda juga adalah orang yang rapuh dan terluka, yang mengalami pemulihan dan yang ditemani oleh Allah yang berproses bersama. Bukan orang-orang yang super, yang hebat. Anda juga memberikan pengharapan pada dunia-dunia yang sudah mati tanpa pengharapan. Kepada ibu rumah tangga yang mungkin sudah tidak lagi mempunyai pengharapan akan rumah tangganya. Pada anak remaja, anak yang mungkin bergumul dengan orang tuanya. Tapi menemani mereka, itu adalah sebuah pewartaan sukacita yang luar biasa. Mengundang orang lain, bukan memaksa orang lain untuk bertumbuh. Kiranya kesaksian ini yang dibangun dari pribadi lepas pribadi dan juga kesaksian yang akan terus diperjuangkan oleh YKB, Yayasan Komunikasi Bersama, adalah kesaksian yang terus menghadirkan ruang damai di tengah bisingnya dunia ini. Memberikan kesaksian nyata, memberikan kesempatan bagi mereka yang terluka, memberikan sebuah pengharapan bahwa Allah dalam segala keramahannya terus menyapa kita. Kiranya setiap kesaksian kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin.
Umat kekasih Tuhan,
Sebagai bagian dari sejarah orang percaya, mari kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menyebutkan orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampun dosa, kebangkitan orang mati. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, maka saat ini kita diundang untuk hadir bersama-sama menjadi saksi dari pelantikan organ Yayasan Komunikasi Bersama. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya, dalam relasi yang benar dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Dalam kerangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera, yaitu shalom, yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang selalu berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat melaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam salah satu panggilannya melakukan kesaksian dan pelayanannya secara serius untuk meneruskan kabar baik Allah agar menjangkau semakin banyak orang. Pada hakikatnya, Allah lah pelaku utama dalam semua pekerjaannya. Namun demikian, Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai para pelaku kesaksian dan pelayanan dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah, tetapi sekaligus juga tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai personalia Badan Pelayanan BPMS GKI dalam organ Yayasan Komunikasi Bersama untuk masa pelayanan tahun 2025 sampai tahun 2030. Mari Bapak Ibu kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau setia bekerja dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk menanggapi panggilan-Mu. Mampukanlah kami untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan di bidang khusus Sinode GKI. Teguhkanlah saudara-saudara ini di dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah mereka dalam Roh Kudus serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia. Serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pertama-tama perkenankanlah saya membacakan nama-nama dari saudara-saudara yang dilantik sebagai personalia Badan Pelayanan BPMS GKI sebagai organ Yayasan Komunikasi Bersama atau yang disingkat sebagai YKB. Bagi mereka yang nama-namanya disebutkan, saya undang untuk dapat maju ke depan. Pertama, untuk organ Badan Pembina. Ketua Pendeta Cordelia Gunawan, Sekretaris Pendeta Suhud Setio Wardono, anggota Pendeta Emeritus Simon Filantropa,
Pendeta Guru Jatmiko dan Pendeta Diah Nur Aini. Organ badan pengawas, Ketua Pendeta Martua Risman Kurniadi, anggota Bapak Wiwi Supriyadi Wijaya, anggota Penatua Ong Andi Wongso Gunawan. Badan pengurus, Ketua Penatua Harsono, Sekretaris 1 Pendeta Nugraha Wiudi Rumpaka, Sekretaris 2 Pendeta Arlianus Larosa, Bendahara Ibu Inggriani Surya Diharja, anggota Pendeta Martin, anggota Penatua Neil Aldrin Apola Matondang. Sekarang saya mengundang saudara-saudara yang akan dilantik menyatakan keyakinan dan janji saudara dengan jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya di tempat ini. Saudara-saudara telah menyatakan kesediaan saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan di organ Yayasan Komunikasi Bersama. Percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui gerejanya telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan organ Yayasan Komunikasi Bersama? Yakinkah saudara bahwa Allah lah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini? Ia akan tetap memimpin, menolong, memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara. Karena itu, berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apa jawab saudara-saudara? Ya, kami percaya, yakin, dan berjanji. Jemaat Tuhan, berkat Tuhan akan diberikan dan dicurahkan kepada mereka semua nanti ketika kita akan bersama-sama mendoakan. Nanti kita akan diminta untuk berdiri dan menyanyikan doksologi. Saudara-saudara yang dilantik, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan organ Yayasan Komunikasi Bersama. Allah menguduskan, memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang telah memanggil saudara adalah setia, maka ia juga akan menggenapinya. Amin. Tuhan, dipersilahkan duduk. Saudara-saudara para pelayan Tuhan, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Kami bersyukur untuk panggilan Tuhan yang sudah saudara terima. Berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Talenta dan kemampuan yang Allah telah kurniakan kepada kami untuk melakukan pelayanan yang dipercayakan kepada kami dengan rendah hati, semangat, sukacita, dan kesungguhan untuk menghadirkan pelayanan yang terjangkau sesama kami agar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mohon Bapak Ibu yang sudah baru saja dilantik menghadap ke jemaat.
Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, atas nama BPMS GKI dan juga YKB, kami sungguh mengucapkan terima kasih untuk Jemaat GKI Cipinang Indah yang telah memberikan dukungan pelayanan bagi YKB. Kami memohon doakanlah para pelayan-pelayan Tuhan ini. Dukunglah agar para pelayan YKB semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menyambut mereka dan akan mendukung serta mendoakan dengan sungguh-sungguh untuk pekerjaan dan pelayanan ini bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk dukungannya. Para pelayan yang baru dilantik dipersilahkan untuk duduk kembali. YKB Ministry, sangat senang sekali bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu di GKI Cipinang Indah, dan selamat bagi Bapak Ibu pengurus dari Yayasan Komunikasi Bersama. Kami akan mempersembahkan satu pujian yang judulnya adalah Jadilah Sahabat. Kiranya berkenan dan menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Ada yang tidak punya sahabat, terpenjara dalam kesepian. Rentangkan tangan persahabatan, rengkulah beri rasa aman. Jadilah tangan Allah, jadilah sahabat, rangkulah semua orang, jangan membedakan. Ada yang ditolak sesamanya karena keunikan bawaan. Jadilah sahabat yang membela, memberi Dukungan yang tepat. Jadilah tangan Allah, jadilah sahabat, rangkulah semua orang, jangan membedakan. Jadilah sahabat bagi semua orang, tentukanlah tembok yang memisahkan. Yang terhina pun Yesus jadikan sahabat, maka jadilah sahabat bagi semua. Jadilah tangan Allah, jadilah sahabat, rangkulah semua orang, jangan membedakan. Jadilah sahabat bagi semua orang, runtuhkanlah tembok yang memisahkan. Yang terhina pun Yesus jadikan sahabat, maka jadilah sahabat bagi semua. Jadilah tangan Allah, jadilah sahabat, jadilah sahabat bagi semua.
sahabat. Jadilah sahabat bagi Semua orang jangan membedakan. Jadilah tangan Allah. Jadilah sahabat bagi Semua orang jangan membedakan. Jangan membedakan. Jangan membedakan. Mari kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah ketakutan kami, membawa damai sejahtera dan menghembuskan nafas kehidupan yang baru. Maka pada hari ini kami datang membawa doa-doa kami kepadamu, dalam pengharapan dan kepercayaan akan Roh-Mu yang terus bekerja dalam hidup kami. Ya Allah damai sejahtera, di tengah dunia yang seringkali penuh luka, tolong kami untuk menjadi pembawa damai-Mu. Berilah kami hati yang terbuka, tangan yang merengkuh. Hidup menjadi kesaksian tentang kasih-Mu yang tak berkesudahan itu. Ajari kami untuk bersaksi bukan dengan paksaan, tetapi dengan kehidupan yang penuh dengan keramahan, yang menghadirkan ruang aman bagi sesama, yang terus-menerus mengalirkan pengharapan, yang jujur tentang luka, namun setia dalam damai. Ya Allah, sumber segala komunikasi sejati, hari ini kami juga berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang telah Engkau panggil dan tetapkan menjadi pengurus Yayasan Komunikasi Bersama. Biarlah seluruh organ yayasan, baik pembina, pengawas, pengurus Yayasan Komunikasi Bersama ini, Engkau penuhi dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar dalam setiap kata, setiap program, setiap karya media yang mereka buat, sungguh menjadi saluran damai, saluran kasih, saluran kehidupan. Terus ajarilah kami, ajarilah mereka juga untuk berkomunikasi bukan hanya dengan suara, tapi juga dengan jiwa yang ramah, sabar, dan penuh kasih. Kuatkan mereka saat menghadapi tantangan zaman. Lindungi mereka dari godaan untuk sekedar mengejar angka atau popularitas belaka. Tuntun mereka untuk tetap setia membawa Injil dengan kerendahan hati, mewartakan kasih dan kebaikan-Mu melalui setiap kata, setiap gambar, setiap nada. Berkati semua pelayanan YKB, agar terus-menerus menjadi terang dan garam di dunia digital. Menjadi tempat orang bertemu dengan damai-Mu, mengenal kasih-Mu, dan mengalami kehidupan di dalam Kristus. Inilah doa kami, ya Allah yang penuh cinta dan ramah. Kami mempercayakan semua kepadamu, di dalam Yesus Kristus, yang telah mengutus kami dan menghembuskan Roh-Mu ke dalam hidup kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukup, ampuni seperti kami juga mengampuni.
Jangan bawa kami dalam pencobaan, bebaskan kami dari dosa. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Umat kekasih Tuhan, karya Tuhan melampaui segala pemahaman kita. Berkat-Nya melampaui segala pengharapan kita. Oleh karena itu, mari kita menanggapi dengan menyampaikan persembahan ke dalam kantong yang diedarkan atau transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah. Bersama Mazmur 118 ayat 28 kita menyuarakan, Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu, Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang memberi berkat. Kami juga bersyukur kehidupan ini menjadi kesempatan untuk merayakan berkat-Mu dengan saling berbagi. Kami pun dapat membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami beserta seluruh kehidupan kami. Terimalah ya Allah sebagai bagian dalam karya-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pujilah
Jika kehidupan adalah sebuah kisah untuk dibagikan, hari-hari bersama Tuhan juga pantas untuk terus kita beritakan. Mari kita nyatakan kebenaran dan kasih Tuhan. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih melas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa merengkuhmu dengan anugerah-Nya. Pengorbanan Kristus menginspirasimu untuk berkurban bagi sesama. Roh Kudus memberikanmu hikmat untuk mengisi hidup dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus sekarang sampai selamanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu dapat bersatu teduh sejenak. Ibadah Minggu Kebaktian Umum ini telah selesai. Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Adon Syukmana, Sekum BPMSW GKI SW Jateng, dan juga persembahan pujian dari PS Tinda dan juga persembahan pujian dari YKB Praise. Dan juga kami mengucapkan selamat kepada para pelayan yang baru saja dilantik untuk Yayasan Kebangkitan Bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.